Oke, baik. Selamat pagi sekali lagi. Gimana ya kasih Tuhan semuanya? Puji Tuhan, kita ketemu lagi pada Minggu pagi, tanggal 31 Agustus. Dan puji Tuhan, walaupun di Jakarta ini agak tegang ya dalam beberapa hari terakhir ini, namun ya kita mengucap syukur atas perlindungan Tuhan, atas tiap-tiap anggota jemaat kita. Kita tentu akan berdoa supaya keadaan tidak makin parah gitu ya. Dan kita mengucap syukur kita masih bisa ketemu untuk berjemaat pada pagi hari ini. Dan kita mengucap syukur untuk itu, kita tidak boleh menganggap itu sesuatu yang sia-sia atau istilahnya take it for granted ya. Tapi kita memahami bahwa bisa berjemaat, bisa ketemu itu adalah suatu berkat gitu ya. Ada saat-saatnya di mana mungkin itu akan lebih sulit. Tapi untuk saat ini kita masih bisa. Itu sungguh suatu hal yang indah. Nah, kita akan lanjut lagi. Sebenarnya nanti ada kertas baru ya. Kita akan masuk ke raja yang baru. Tapi sebelumnya kita mau selesaikan Raja Yosia di sini. Dan terakhir kita sampai nomor berapa ya? 9. Nomor 9 ya. Oke, kita sampai nomor 9. Baik, coba kita buka Alkitab kita. Kita baca lagi Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja pasal 23. Kita akan baca ayat yang ke 28 sampai 30. 3 ayat saja, semacam penutup epilog dari kisah Raja Yosia di sini yang sudah kita bahas 2 minggu. Tapi ini akhir hidupnya. Saya bacakan Dua Raja-Raja 23 ayat 28 sampai 30. Habis itu baru kita berdoa ya. Selebihnya dari riwayat Yosia dan semua yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Pada masa pemerintahannya, majulah Firaun Neko, Raja Mesir, melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tapi ketika melihat dia, Firaun langsung membunuhnya di Megido. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Lalu mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Kemudian rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia. Mereka mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Minta Pak Oman untuk kita pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat pagi hari ini kami bisa berapa orang tempat ini Tuhan, kami bisa bersekolah minggu untuk belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami ucap syukur kiranya setiap pelajaran dibagikan menjadi kekuatan bagi kami bisa belajar banyak Tuhan dari tokoh-tokoh kitab ini, dan kami menjadi semakin hari semakin serupa. Ya Tuhan, Engkau berkati di mana Stephen yang akan memaparkan materi ini, biar kiranya berikan dia hikmat untuk belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai sekolah minggu kami. Amin. Amin. Oke, baik. Jadi kita mengingat ya bahwa Yosia adalah raja yang baik, tapi sangat disayangkan dia raja baik yang terakhir, dan setelah dia tidak ada lagi. Ya, dan dia memerintah 31 tahun di masa pemerintahan yang cukup panjang, tapi sebenarnya kalau kita berpikir potensi mestinya bisa lebih panjang lagi. Karena dia mulai memerintah umur 8 tahun. Jadi berarti dia meninggal umur 39. Masih muda ya, lebih muda dari saya sekarang bahkan. Jadi dia meninggal dalam usia yang muda, boleh dibilang. Ya, walaupun pemerintahan dia diberkati oleh Tuhan, ya, dan kadang-kadang kita bertanya kenapa dia meninggalnya begitu muda. Ya, minggu lalu saya ingat Pak Timotius bertanya, karena dia raja yang baik, kenapa Tuhan tidak, ya istilahnya Tuhan tidak lindungi dia, atau Tuhan tidak ini, ya. Nah, ada beberapa hal tentunya yang bisa kita bahas. Terakhir dalam isian kita sudah sampai di poin nomor 9 kalau saya tidak salah ya. Oke, di poin kita Yosua mati terbunuh dalam pertempuran dengan Firaun Neko. Ini sudah kita isi semua ya. Oh, satu lagi ya.
terbunuh dalam pertempuran dengan Firaun Neko. Ya, Firaun Neko itu adalah, kalau namanya Firaun berarti Raja Mesir. Dan saya sudah ada bahas sedikit. Pada waktu itu Asyur sedang berperang melawan Babylon, dan Mesir ingin membantu Asyur. Ya, jadi Mesir itu ingin melawan Babel sebenarnya. Ya, Babel waktu itu sudah mengalahkan Asyur sebenarnya. Jadi Mesir itu mau nolong, gitu ya. Dan itu menjelaskan secara historis kenapa di ayat 29, ini sudah saya bahas minggu lalu. Kenapa di ayat 29, pada masa pemerintahannya majulah Firaun Neko, Raja Mesir, melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Ya, sebenarnya yang dilawan adalah Babel sebenarnya. Dan sehingga ada orang yang menyerang Alkitab, berkata bahwa Alkitab ini kurang salah lah begitu ya. Sebenarnya yang dilawan itu adalah katanya Babel, tapi sebenarnya ini cukup jelas kok. Cukup jelas dalam pengertian Babel waktu itu mengalahkan Asyur, dan karena Asyur waktu itu adalah negara yang superpowernya, ya, maka Raja Babel waktu itu mengambil titel Raja Asyur begitu. Ya. Jadi ketika mereka menang, mereka mendaulat diri bahwa mereka itu adalah Raja Asyur begitu. Sebenarnya tentang si Firaun Neko di sini ada catatan tentang dia juga di tempat-tempat lain, antara lain di kitab Yeremia dan lain sebagainya. Ya. Tapi kita tidak akan ini terlalu panjang lebar di situ. Dan ternyata, ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini kira-kira peta daerah Timur Tengah secara kasar. Tahu ada Yerusalem di sini dan wilayah Yehuda. Dan ingat bahwa pada masa itu Israel sebelah utara di sini itu sudah dikuasai oleh Asyur. Tetapi ketika Asyur mulai goyah, maka mereka tidak bisa mengurus Israel lagi, sehingga kita pernah lihat bahwa bahkan pengaruh Yosia adalah sedemikian rupa sehingga dia bisa sampai ke Betel dan lain sebagainya untuk menghancurkan mezbah di sana. Ya. Nah, di sini ada Sungai Efrat. Ya, Sungai Efrat itu sebenarnya dari sini sampai ke sini. Ya. Di Sungai Efrat, Tigris juga ada, sebenarnya Tigris dekat sini juga. Tapi Sungai Efrat di sini. Jadi ingat waktu ini kasar ya, nanti boleh lihat di peta beneran. Saya bukan kartografer yang jago gambar peta. Tuhan pernah janji kepada Abraham mau kasih mereka tanah, Kejadian 15, dari mana sampai mana, masih ingat? Dari sungai apa sampai sungai apa? Ya, Sungai Mesir sampai Sungai Efrat ya. Jadi Sungai Mesir itu Sungai Nil, ya, Sungai Nil di sini ya. Jadi kira-kira beginilah ya. Sungai Nil. Jadi sebenarnya daerah yang Tuhan janjikan kepada kepada Abraham dan keturunannya itu adalah di sini semua nih. Ya. Sampai ke sini. Ya, ini tanda tanya lah sini ya, agak ini. Dari Sungai Mesir ya sampai ke Sungai Efrat di situ. Dan pada waktu itu tentara Babel, di sini ada satu tempat namanya Karkemis. Ya, satu tempat namanya Karkemis di daerah sana. Dan tentara Babel sudah datang sebenarnya. Tentara Babel sudah datang. Nah, Firaun datang juga. Firaun datang nih. Firaun Neko datang mau berantem, mau perang sama Mesir, sama Babel gitu ya. Nah, ini kan lewat wilayahnya siapa? Yosia gitu. Lewat wilayahnya Yosia, sehingga Yosia pada waktu itu dia memiliki polisi luar negeri pro Babel sebenarnya. Ya. Dan ini masih mengikuti dari zamannya Hizkia.
Nah, Hizkia, anaknya Manase, Amon cuma bentar doang, 2 tahun. Kemudian Yosia ini. Kenapa mereka pro Babel? Karena selama cukup banyak tahun bapaknya Hizkia, Ahaz segala macam, mereka ini sudah diterorisasi oleh Asyur. Asyur kan yang sempat menyerang Yerusalem dengan 185.000 pasukan, dan Hizkia itu hampir mati di situ. Ya, tapi Tuhan tolong dengan luar biasa, malaikat. Jadi Asyur itu sudah sering menyerang Israel dan Yehuda. Jadi siapapun yang menjadi rival dari Asyur, biasanya itu didukung oleh ini. Oleh karena itu Yehuda waktu itu punya satu polisi pro Babel. Sebenarnya Babel dan Asyur itu di sini, ya. Dua-duanya di sini, ya, daerah sini. Tapi kalau mereka mau ke Israel, mereka tidak lewat sini karena ini adalah padang gurun di sini, ya. Jadi mereka akan lewat utara begini. Nah, jadi memang sering disebut ini serangan dari utara, gitu ya. Nah, jadi Asyur dan Babel itu daerah sini dia, Sungai Efrat dan Sungai Tigris, ya. Ya. Agak mengering. Ya. Tahu-tahunya bukan emas, macam belerang atau apa. Oke. Ya. Nah, kalau mendengar Sungai Efrat mengering, saya jadi teringat. Itu nanti di masa tribulasi itu benar-benar akan kering itu. Di bukan meterai, cawan ke-6. Ya, cawan ke-6 di situ nanti, ya. Oke, jadi menarik ya. Nah, jadi dia serang begini, ya. Nah, Yosia karena dia pro Babel sebenarnya, gitu kan? Dia merasa dia harus membantu Babel menghentikan si Neko ini, gitu. Akhirnya dia keluar dan terjadilah pertempuran di suatu tempat yang namanya Megiddo. Nah, kalau kita dengar Megiddo ini juga harus ada suatu sedikit nih ya, biasanya ting 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 gitu kan. Ada Megiddo itu sekitar sinilah ya. Nah, ada tempat namanya Megiddo, itu suatu gunung dan suatu dataran tinggi gitu ya. Nah, jadi akhirnya terjadilah pertempuran di Megiddo dan Neko membunuh Yosia. Gitu. Neko membunuh Yosia, dan kita sudah baca, coba kita minggu lalu kan kita sudah baca terakhir ya waktu itu di 2 Tawarik di sini. 2 Tawarik pasal 35, saya nggak salah. 2 Tawarik pasal 35. Nah, ini sudah kita baca minggu lalu dari ayat 20 sampai 22, saya bacakan lagi. Sesudah semuanya itu, ketika rumah Tuhan telah diperbaiki Yosia, majulah Neko, raja Mesir, untuk berperang di Karkemis, di tepi sungai Efrat. Ya, dia mau perang di Karkemis, yang kita bilang tadi. Yosia keluar menghadapi dia. Lalu ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan kau, tapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau tidak dimusnahkannya. Tetapi Yosia tidak berpaling darinya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang berasal dari Allah, melainkan memeranginya di lembah Megiddo. Ya. Para pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru pada orang-orangnya, bahwa aku pergi karena aku terluka parah. Pegawai-pegawainya mengangkat dia dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangan, membawanya ke Yerusalem. Ia meninggal, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung untuk Yosia. Ya, jadi ternyata untuk peristiwa ini Yosia tidak meminta petunjuk Tuhan, gitu ya. Bahkan sebenarnya Tuhan sudah kirim pesan lewat Neko sebenarnya, bahwa dia ini bukan urusan dia, begitu. Ya. Tetapi dia tetap mau menyerang, begitu kan? Tetap mau berperang dengan Neko, begitu.
Sehingga akhirnya dia mati terbunuh. Dan kita tidak ada membaca bahwa Yosia minta petunjuk kepada nabi, ya. Dan pada waktu itu kan ada nabi. Siapa nabinya waktu itu? Ya, dia 25, dikatakan apa? Yeremia itu salah satunya, gitu ya. Ada nabi Yeremia di situ, ya. Dan mungkin ada yang lain lagi, gitu ya. Tapi Yosia tidak minta, ya. Dan dia punya sikap pro Babel, ya. Ini juga bukan sikap yang sebenarnya seturut atau memahami kehendak Tuhan, gitu. Kalau dia ingat apa yang Yesaya katakan kepada leluhurnya, yaitu Hizkia ini kan berarti siapanya dia? Kakek buyut berarti kan? Kalau dia masih ingat apa yang Tuhan kasih tahu kepada Hizkia melalui Nabi Yesaya, ingat waktu Hizkia kasih lihat semua istananya, semua perbendaharaan rumah Tuhan kepada utusan-utusan Babel, Yesaya pernah bilang, suatu hari Raja Babel akan mengambil semua ini. Bahkan dari anak cucumu akan diambil oleh Raja Babel untuk menjadikan ini sida-sida di istananya. Dan Hizkia waktu itu ya masih tenang karena kan belum zaman dia bilang, ya oke lah, yang penting jangan zaman saya, katanya. Nah, Yosia waktu itu ya dia tidak ingat gitu. Dia tidak ingat apa yang Yesaya katakan. Jadi sikap dia yang pro Babel ini juga kurang benar sebenarnya. Tapi intinya adalah bahwa Yosia mencoba untuk berperang di dalam suatu peperangan yang dia tidak dipanggil untuk itu. Ya, bukan itu misi dia sebagai seorang raja Yehuda pada waktu itu. Begitu, ya. Dan sebenarnya ini ada petunjuk juga bagi kita, ya, bahwa kita harus paham nomor satu, ya. Masalah dunia ini itu biasanya tidak ada yang absolut benar dan absolut salah, begitu. Ya. Karena mereka itu campur aduk begitu. Ya. Mau itu peta internasional maupun itu peta nasional dan lain sebagainya. Begitu, ya. Ya, kayak misalnya di internasional sekarang berbagai bangsa, ya, mau ini perang itu dan lain sebagainya. Ya, ada Rusia dengan Ukraine, ada segala macam, Amerika bersaing dengan China dan lain semacam, ya. Nah, kita tentu bisa punya opini tentang itu semua, ya. Kita bisa lihat banyak hal dengan kacamata rohani, begitu kan. Tetapi kita harus ingat bahwa perjuangan kita terutama bukanlah masalah itu, gitu. Ya. Perjuangan kita bukanlah terutama masalah politik internasional, ya. Nah, demikian juga di nasional, ya, apalagi Indonesia ini ada relevansinya juga karena Indonesia sekarang kan lagi guncang, begitu kan? Nah, ada guncang, ada berbagai pihak dan lain sebagainya. Nah, tentu kita yang sebagai orang yang punya kacamata rohani, ya kita bisa menilai banyak hal yang terjadi, ya. Kita bisa punya opini, kita bisa melihat, ya, oh ini ada yang nggak benar atau arahnya mau kemana dan lain sebagainya. Tetapi perjuangan kita juga bukanlah terutama di masalah-masalah politik seperti itu, begitu, ya. Perjuangan kita bukanlah di masalah politik. Perjuangan kita sebagai orang percaya adalah rohani, gitu. Yosia seharusnya berpikir bagaimana tanggung jawab saya untuk Israel, untuk Yehuda, gitu kan. Nah, dia bukan, oh iya dah saya mau lawan si Neko nih, begitu. Nah, karena mau bantuin si Babel dan lain sebagainya. Enggak, mestinya enggak. Ya, dia fokus di sini aja, gitu kan. Dia tidak dipanggil Tuhan untuk untuk perang lawan Neko, gitu, ya. Dia tidak dipanggil Tuhan untuk itu. Nah, demikian juga, ya. Demikian juga. Saya masih ingat waktu ini, ya, tahun sekitar antara 2020, ya, sampai 2024. Dan karena saya ada banyak ngikutin baik di Indonesia, di Amerika. Nah, waktu itu di Amerika itu presidennya adalah Joe Biden, masih kan nggak itu? Ya, tahun 2020 sampai 2024. Dan ini Amerika lagi kacau-kacaunya, begitu, ya. LGBT makin gila, segala macam, ya. Nah, sempat ada, ya, karena kalau di Amerika kan Kristen bukan minoritas, jadi mereka bisa galak juga, ya.
agak beda dengan kita di sini. Gitu ya. Nah, karena jadi ada sebagian orang-orang Kristen, ya sebagian yang termasuk yang orang Baptis, sebagian orang fundamentalis, mereka sempat berpikir gimana kalau kita ini aja kayak semacam memberontak begitu, ya. Nah, mereka mau melakukan pemberontakan, gitu ya. Nah, cuman saya dapatkan ada banyak pemimpin-pemimpin Kristen yang cooling down, gitu ya, cooling down dan berkata, dan mereka ambil contoh Yosia begitu, ya, bahwa oke, kita memang ini kacau gitu, memang ini kacau, tapi tugas utama orang Kristen bukanlah perjuangan fisik ya dan pemberontakan fisik dan lain sebagainya, ya. Panggilan kita adalah untuk memberitakan Injil, panggilan kita adalah untuk mengubah manusia pribadi lewat pribadi. Nah, bukan berarti kita tutup mata dengan pergerakan masyarakat dan lain sebagainya. Ya, kita bisa-bisa saja sih kita melihat dan mungkin ada yang kita dukung, mungkin ada yang kita tidak dukung dan lain sebagainya. Itu bisa-bisa saja. Tapi kita harus paham bahwa panggilan utama kita bukanlah politik, militer dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, karena itu kita harus berhati-hati di sini ya. Jangan sampai kita berperang pada peperangan yang bukan panggilan kita sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi kan kita ada yang urusan raja-raja ini. Ya. Maksudnya itu saat ini kan Hizkia kan dikunjungi oleh pengintai dari Babel ya. Ya, utusan waktu itu. Utusan. Nah, mungkin sekaligus pengintai juga sih. Ya. Jadi apa sih yang salahnya Hizkia yang Tuhan tidak senang? Kan dia menunjukkan ya seolah-olah kita kan nggak tahu sisi apanya yang salah. Kalau sisi positifnya kan dia bisa ya betapa saya diberkati oleh Tuhan, kan bisa aja kan. Benar. Ini loh berkat Tuhan. Benar, ya. Tapi apa yang membuat Tuhan marah gitu? Waktu Hizkia menerima utusan-utusan dari Babel itu, ya. Ya, coba kita lihat di pasal 32 dari 2 Tawarik ya. Nah, kita kan nggak tahu hati orang, tapi Tuhan tahu hati manusia, gitu kan? Dan kalau kita baca, sebenarnya kesalahan Hizkia itu adalah kesombongan dia. Ini kita lihat di 2 Tawarik pasal 32 dari ayat 24 sampai 25. Dan saya bacakan dari ayat 24, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Jadi kalau Tawarik itu nggak cerita terlalu panjang lebar, dia cuma cerita pendek aja di sini. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya serta memberinya suatu tanda ajaib. Jadi ini peristiwa yang masalah si bayang-bayang mundur segala macam itu. Ayat 25. Nah, ini adalah dari Tuhan punya penilaian atau kritikan sebenarnya terhadap Hizkia ya. Namun katanya Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi tinggi hati. Ya. Ia dan Yehuda serta Yerusalem pun ditimpa murka. Ya, tapi puji syukur ayat 26. Kemudian Hizkia sadar akan keangkuhan hatinya itu dan merendahkan diri bersama penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia gitu. Jadi dan coba kita turun lagi ke ayat 31. Ini ada hubungannya ya dengan sini ya. Ayat 31, demikian juga halnya ketika para utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri itu, tetapi Allah meninggalkan Hizkia untuk mengujinya supaya segala isi hatinya diketahui katanya di sini ya. Jadi sepertinya kedatangan utusan raja-raja Babel ini menjadi suatu momen di mana Hizkia menunjukkan kesombongan dia di situ ya, menunjukkan kesombongan dia. Karena begini, kenapa utusan Raja Babel datang? Sekali lagi ada hubungannya dengan ini karena waktu itu serigala jahat besarnya itu adalah Asyur gitu ya. Ya, itulah the big baddie-nya lah gitu istilah, yang si orang jahat besarnya itu Asyur. Jadi semua yang ditekan oleh Asyur itu kayak ada semacam persahabatan gitu ya. Jadi karena Asyur sudah menyerang Yehuda dan kalah, jadi semua negara-negara itu senang gitu dengan Hizkia, karena wah hebat nih kamu. Ya, kamu berhasil mengalahkan Asyur lah istilahnya begitu ya.
Syria. Enggak. Beda. Itu Syria. Ya, Syria itu Aram. Ya. Nah, sekarang Asyur itu nggak ada sekarang. Ya, hilang. Asyur itu nggak ada ya. Wilayah dia itu antara Iran dan Irak lah gitu sekarang. Ya. Kalau Irak itu boleh dibilang kayak Babel lah dulu. Nah, sedangkan Iran itu Persia sebenarnya. Ya. Jadi Asyur itu kan Niniwe. Nah, Niniwe itu daerah-daerah situ juga, tapi kayak identitas etnisnya udah nggak ada begitu. Ya. Nah, kalau misalnya Iran itu masih mengidentikan diri dulu kami Persia, gitu ya. Itu Iran ya. Enggak, beda. Kalau Syria itu di atas sini. Itu Damaskus sekarang. Nah, ini ya ibu kotanya. Jadi memang agak sedikit ini karena ada kata yang mirip ya, Syria dengan Asyur. Jadi kalau bahasa Inggris kan Syrian, kalau Asyur itu Assyrian. Damsyik itu sekarang masuk Turki. Enggak. Damsyik itu Syria. Kan ibu kota Syria sekarang. Suriah ini. Apa bahasa Indonesia? Ya Syria kalau di bahasa ininya Inggrisnya Syria ya. Damaskus. Ya, namanya masih sama gitu. Damaskus ibu kotanya Syria sampai sekarang yang si siapa? Asad ya. Si Asad itu ya. Nah, ini adanya di sebelah utara Israel di sini. Ya. Di sini. Arab. Ya, jadi Paulus menangkap orang Kristen kan mau pergi ke Damsyik. Benar, itu dia. Itu Damsyik yang di mana? Sama, ini dia. Damsyik, cuma ada satu Damsyik. Damsyik Syria ini, ya. Nah, ya, tapi waktu zaman Paulus semua itu di bawah kontrol Roma. Jadi bukan suatu negara yang terpisah gitu, ya. Itu di bawah Roma semuanya, gitu ya. Zamannya Paulus. Nah, jadi karena ini si Babel ini kan jadi kagum sama Hizkia, jadi dia kirim ini kan. Nah, di situ kesempatan bagi Hizkia itu tadi, mungkin dia bersaksi tentang Tuhan dan lain sebagainya. Tapi dari catatannya si Tawarik ini, sepertinya Hizkia malah kayak sombong bahwa oh iya bener nih ya, kami berhasil mengalahkan Asyur ya. Terus dia juga kayak wah saya tadinya sakit jadi bangkit lagi dan lain sebagainya. Jadi di situ ada kesombongan ya, dan Tuhan tegur lewat Yesaya sepertinya. Tapi puji syukur mereka bertobat sih, begitu ya. Jadi ini hal yang indah, gitu ya. Oke, jadi kita balik lagi ke Yosia ya, Jadi akhirnya Yosia mati, gitu. Mati yang sebenarnya lumayan konyol juga kalau kita pikir-pikir, gitu kan. Ini bukan urusan dia sebenarnya, gitu ya. Dan kematian dia sangat tragis bukan hanya untuk dia sendiri, tapi untuk Yehuda, gitu. Ya, karena mereka kehilangan raja yang baik sebenarnya, gitu ya. Mereka kehilangan raja yang baik dan nah coba kita masuk sekarang ke isian kita. Nah, kita mau masuk ke raja selanjutnya di sini. Raja selanjutnya, oke ya. Raja selanjutnya adalah Yoahas di sini. Jadi kita buka di karena kita udah ditawarik, kita ditawarik dulu aja deh. Ya, 2 Tawarik 36 ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Coba kita baca ini ya. 2 Tawarik 36 ayat 1 sampai 4. Rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu menjadi raja. Nah, selama 3 bulan ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir menurunkannya dari kedudukannya di Yerusalem dan membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Eliakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem dan mengganti namanya menjadi Yoyakim. Ya, sedangkan Yoahas saudaranya itu ditawan oleh Neko lalu dibawa ke Mesir. Oke, baik. Nah, kita lihat isian kita nomor 1. Terakhir kita membahas tentang Raja Yosia yang adalah raja baik terakhir di Yehuda, gitu ya. Raja baik terakhir di Yehuda. Dia adalah raja yang berpaling kepada Tuhan dengan segenap hati, tapi sayang rakyat tidak memiliki pertobatan
yang serupa. Jadi ini sudah kita tekankan berkali-kali bahwa Yosia sendiri berbalik pada Tuhan sepenuh hati dan dia mencoba mempengaruhi rakyatnya, tapi sepertinya tidak begitu berhasil. Ya, karena begitu dia mati, jadi gini, barometernya apa? Barometernya adalah kalau pemimpinnya mati, rakyatnya gimana? Begitu. Ini kelihatan apakah pertobatan itu hanya di Yosia doang atau dia berhasil membawa semua itu bertobat. Gitu kan. Nah, ini gitu ya. Dan sama di gereja-gereja juga seperti itu ya. Ketika terjadi pergantian pemimpin, apakah gereja itu langsung berubah total karakternya ya, atau tidak misalnya. Gitu kan? Nah, kalau misalnya tidak, ya berarti seluruh jemaat itu atau mayoritasnya benar-benar paham ya. Saya masih ingat waktu gerakan GBIA ini masih kecil gitu kan. Pak Soento sering bilang ya, kalau sampai saya mati gitu kan, apakah maksudnya pengajaran kebenaran GBIA ini akan hilang atau ada yang lanjutkan gitu kan. Nah, bahkan Pak Soento sering tantang penginjil-penginjil gembala-gembala yang lain ya. Kalau tiba-tiba grafe hilang gitu kan, misalnya ada kerusuhan apa atau apa, gempa bumi apa gitu kan, apakah kalian bisa lanjutkan lagi gitu ya, bangkitkan lagi dari ini gitu kan. Nah, jadi bahwa kebenaran itu bukan hanya sesuatu yang ini pemimpinnya bilang seperti itu ya, tapi memang akhirnya sudah dipahami dan sudah diresapi oleh semuanya ya. Yosia sendiri mati pada usia relatif muda karena tidak meminta petunjuk Tuhan dalam peperangan. Anak cucunya ternyata tidak seperti dia. Oke. Nah, mungkin ada yang berkata begini, kok Yosia tidak minta petunjuk Tuhan satu kali, kok Tuhan kayak langsung langsung biarkan dia mati gitu. Kenapa nggak ditolong lah gitu, ditegur dulu atau gimana begitu. Sebenarnya begini, kita juga tidak perlu meragukan kebaikan Tuhan sebenarnya, begitu kan? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan Yosia mati itu mungkin justru adalah berkat untuk dia, begitu. Ya. Yosia sendiri sebagai orang beriman, dia masuk surga, gitu ya. Dan sepertinya hukuman Tuhan itu sudah waktunya datang, gitu. Ya. Sudah waktunya hukuman Tuhan datang atas timingnya sudah waktunya Yehuda dihukum. Dan Tuhan justru tidak mau Yosia melihat itu gitu ya. Tuhan tidak mau Yosia menjadi raja yang mengalami dikalahkan oleh Babel. Ya. Tuhan tidak mau Yosia menjadi raja yang bertanggung jawab ketika Yehuda ini hancur total gitu. Jadi Tuhan ya angkat dia dulu lah. Panggil dia dulu begitu. Dengan momen dia melawan Neko itu gitu. Jadi kita jangan berpikir juga bahwa ini kayak ada kasih karunia Tuhan juga lah istilahnya ya, di dalam dia mengizinkan si Yosia ini akhirnya mati gitu oleh Neko gitu. Ya, Tuhan bukan jahat kok gitu bahwa kamu ya begini ya langsung kayak enggak, ada kasih karunia Tuhan juga bahwa Tuhan waktunya penghakiman sudah datang ya, dan Yosia sebagai raja yang baik, Tuhan justru tidak mau Yosia yang kayak menjadi pemimpin pada saat penghakiman ini datang. Begitu. Ya itu yang kita bilang benar Pak, benar bahwa pertobatannya Yosia dia coba dia bikin Paskah, dia bikin segala macam yang lain, tapi sepertinya tidak benar-benar mengena kepada hati rakyatnya, begitu. Dan makanya penghakiman Tuhan sudah waktunya datang, gitu. Bagaimana sudah waktunya datang dan Tuhan sengaja yaudah izinkan Yosia mati ya. Yosianya sendiri secara pribadi fine aja sih, dia masuk surga gitu kan. Dan ya Tuhan justru hindarkan dia jadi kayak semacam yang bertanggung jawab gitu atas kehancurannya Yehuda gitu. Oke. Dan anak cucunya ternyata tidak seperti dia di sini ya. Nah, anaknya Yosia yang menjadi raja langsung menggantikan dia adalah Yoahas. Coba kita buka sedikit 1 Tawarik 3 ayat 15. Ini ada ini ya. 1 Tawarik 3 ayat 15.
Oke. Perhatikan di sini. Ayat 15 ya. Anak-anak Yosia. Jadi ini kan kalau Anda baca pasal 3 ini, di sini ada keturunan Daud nih ya, yang kita ngomongin kemarin kita urut-urut tuh ada di sini nih. Coba perhatikan ayatnya yang ke 9 ya. Atau dari ayat 5 ini kan anak Daud semuanya. Oke, kita nggak usah lah terlalu panjang. Ayat 10. Anak Salomo ialah Rehabeam, cucunya ialah Abia, cicitnya ialah Asa, lalu turun-temurun Yosafat, Yoram, Ahazia, Yoas. Ini sesuai ya dengan kira. Ahazia, Yoas, Amazia, Azaria, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, dan Yosia. Nah, sampai ke Yosia, ayat 15, anak-anak Yosia, anak sulungnya ialah Yohanan, anak kedua ialah Yoyakim, anak ketiga ialah Zedekia, anak keempat ialah Salum. Nggak ada nama Yoahas. Kira-kira Yoahas yang mana? Gitu. Yoahas yang mana? Gitu kan? Pasti nama lain ini. Yoahas itu ada nama lain dia. Nah, tapi yang mana? Nah, kalau Yoyakim sama Zedekia, itu kita paham itu. Karena itu akan muncul namanya itu. Yoyakim sama Zedekia. Tapi coba kita lihat di sini. Kita balik lagi ke 2 Tawarik 36 sini ya. Di 2 Tawarik pasal 36, berapa umur Yoahas waktu jadi raja? 23 tahun ayat 2 di situ. Dan dia memerintah selama 3 bulan. Ya. Nah, habis dia diturunkan, dilengserkan oleh Neko, siapa yang jadi raja habis itu? Ayat 5-nya. Yoyakim berumur 25 tahun waktu menjadi raja. Oke, jadi Yoyakim ini kan saudaranya si Yoahas ini. Dan rupanya Yoyakim lebih tua daripada Yoahas. Ya. Jadi Yoahas memerintah 23 tahun, kan cuma 3 bulan memerintahnya, bukan bertahun-tahun ya. Cuma 3 bulan. Berarti Yoyakim itu sekitar 2 tahun lebih tua daripada si Yoahas ini. Begitu. Nah, kalau kita banding-bandingkan semua Alkitab dan lain sebagainya, kita sampai kepada kesimpulan ya, bahwa di poin nomor 2 kita, sebenarnya dalam kitab Tawarik tercatat bahwa Yohanan adalah anak sulung Yosia. Jadi Yohanan itu bukan Yoahas, ya. Nah, tetapi kita tidak membaca tentang Yohanan, kita nggak baca kenapa Yohanan. Nah, kemungkinan dia sudah mati bisa juga, gitu kan? Jadi Yohanan nggak ada ceritanya, gitu. Dan ketika Yosia mati, yang diangkat menjadi raja adalah Yoahas, ya. Dan nama lain Yoahas rupanya adalah Salum, ya. Salum adalah nama lain dia, sebagaimana disebut oleh Yeremia. Coba kita buka Yeremia 22 di sini. Yeremia 22 ayat 11. Ya. Okay. Yeremia 22 ayat 11. Sebab katanya beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, raja Yehuda yang menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan meninggalkan tempat ini. Ia tidak akan kembali ke sini lagi, tetapi ia akan meninggal di tempat pembuangannya dan tidak akan melihat negeri ini lagi. Ya. Jadi Salum adalah raja yang menggantikan Yosia, yaitu adalah Yoahas. Ya. Jadi ini nama kecil dia, rupanya Salum, ya, Yoahas mungkin nama ininya, nama rajanya, dan biasa raja seperti itu. Mereka punya nama pribadi, kemudian kalau mereka naik tahta, mereka mengambil satu nama juga. Ya. Terakhir yang di Inggris, Charles, tapi dia tetap pakai Charles juga, gitu. Ya, jadi Charles ketiga, gitu kan. Tapi ada raja yang naik tahta, dia ambil yang baru sama sekali. Nah, kayak Paus ini dia juga mirip-mirip kayak raja, makanya dia kalau naik jadi Paus ngambil nama baru dia. Jadi kayak semacam raja juga gitu. Ya. Kan nggak perlu kan, misalnya hari ini mau ditabiskan, diaman, tabiskan penginjil, cari nama baru, nama penginjilnya apa. Kan nggak perlu seperti itu. Ya. Salum akar-katanya sama kayak Salem. Ya, mirip-mirip. Ya. Damai. Ya. Dan saya perlu cek lagi sih, tapi sepertinya seperti itu, gitu ya. Karena S dalam bahasa Ibrani itu ada dua ya, bisa shin, atau bisa juga samek gitu ya. Jadi perlu dicek lagi. Dia mengambil nama Yoahas ya. Nah, masih ingat nggak? Dulu pernah ada satu raja lain namanya Yoahas juga. Jadi Yoahas itu ada dua ya, satu di utara tapi
itu adalah cucunya Yehu. Jadi Yehu punya anak namanya Yoas, Yoas punya anak namanya Yoahas. Itu dari dinastinya Yehu di situ. Oke. Nah, poin nomor 3, fakta bahwa Yoahas diangkat menjadi raja melangkahi saudara-saudaranya. Ya, melangkahi saudara-saudaranya. Jadi melangkahi 2 orang nih, melangkahi Yoyakim dan melangkahi Zedekia. Gitu kan? Dan Yohanan juga dilengkapin, cuman Yohanan kan kita nggak pernah baca tentang dia. Jadi kita nggak tahu Yohanan itu hidup atau mati atau gimana. Kita nggak ngerti juga. Ya, jadi fakta bahwa Yoahas diangkat menjadi raja melangkahi saudara-saudaranya sepertinya mengindikasikan bahwa orang muda ini populer, gitu ya, populer. Jadi rakyat yang pilih dia menjadi raja. Dan sepertinya dia punya pandangan politik yang sama dengan Yosia ayahnya, yaitu pro Babel. Gitu. Jadi kemungkinan mereka kan mau mencari yang sama satu ini. Dan itu jugalah alasannya Neko menangkap dia dan membuangnya ke tadi bukan ke Babel dong, ke Mesir ya, atau lebih tepatnya lagi membuangnya ke Mesir ya, ke Mesir pokoknya ya, membuangnya ke Mesir. Dan itulah yang Yeremia katakan, ya, si Salum ini atau Yoahas ini dia tidak akan kembali lagi, dia akan mati di tanah pembuangannya di situ. Ya. Jadi jadi perhatikan ya, Yosia mati ini benar-benar tragis, ya, suatu kesalahan ya, karena dia bukan saja pribadi mati, tapi mengakibatkan Neko akhirnya yang tadinya nggak mau nyerang Yerusalem akhirnya serang Yerusalem, gitu. Dia serang Yerusalem dan dia lengserkan si Yoahas ini, atau Salum, ya. Bahkan dia bawa membuang si ini dan dia masukkan Yoyakim akhirnya jadi raja. Nah, dia mau intinya karena si Neko ini kalah lawan Babel nanti dia. Jadi dia mau memastikan ada buffer orang bilang ya, apa itu? Ada bumper lah gitu antara Babel dengan dia gitu. Nah, jadi oleh karena itu dia mau memastikan bumpernya itu adalah Israel. Jadi Israel ini akan menjadi wilayah ya antara 2 kekuatan besar nanti, Mesir dengan Babel. Jadi Mesir dan Babel yang kegencet, orang bilang kan gajah ini apa? Bertengkar yang mati pelanduk gitu kan. Israel ini kayak pelanduknya gitu. Dan itu karena Israel sudah jauh-jauh meninggalkan Tuhan. Selama mereka sama Tuhan ya bagaimana mereka justru yang kuat loh. Zamannya Daud, zamannya Salomo. Tetapi akhirnya Mesir dengan Babel nanti akan ganti-gantian. Pokoknya raja yang mereka taruh di sini adalah raja yang pro mereka gitu. Nah, waktu Mesir lengserkan Yoahas, dia bilang, Yoyakim kamu ini ya pro saya. Ya udah kamu jadi ini. Kamu jadi raja di situ. Nanti Babel datang, dia akan masukkan lagi yang pro Babel. Gitu, ya. Nah, jadi akhirnya negara Israel ini udah jadi kayak boneka, ya. Mau dikendalikan oleh Mesir dan oleh Babel, semacam bumper, ya, sambil mereka perang-perangan di sini. Nah, jadi kita akhiri dengan poin nomor 4 kita. Yang jelas secara rohani Alkitab mencatat bahwa dia berlaku baik atau jahat. Jahat itu ada di 2 Raja-Raja ya, 2 Raja-Raja. Kalau kita lihat 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-23 ayat 32, ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jadi 3 bulan aja bisa dinilai jahat rupanya. Ya, cukup nilai jahat. Bahkan dalam masa pemerintahnya yang pendek yaitu 3 bulan. Ya, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya kadang-kadang bukan masalah panjang pendeknya kita memerintah juga, tapi lebih kepada ya, bagaimana kita dengan Tuhan. Ya, dan saya sering berkata, kita mungkin berkata, saya bukan raja. Ini kita belajar dari raja-raja, saya bukan raja. Saya nggak akan pernah jadi raja. Tapi minimal kita ini adalah raja atas hidup kita. Gitu. Kita menguasai diri kita. Ya. Ada yang Tuhan kasih lebih lagi. Ada yang Tuhan kasih sebagai seorang suami. Berarti Anda adalah bukan hanya menguasai hidup Anda adalah kepala rumah tangga Anda. Gitu.
Jadi kita masing-masing dikasih lingkup oleh Tuhan. Minimal semua orang itu dikasih lingkup mengurus dirinya sendiri. Ya. Ya, jadi kita ini raja atas diri kita sendirilah. Gitu. Nah, ada yang Tuhan kasih lebih. Anda dijadikan pemimpin rumah tangga. Ada yang dikasih jadi pemimpin jemaat. Ada yang dikasih jadi pemimpin masyarakat mungkin dan lain sebagainya. Ya, tapi ada yang dikasih posisi di perusahaan dan lain sebagainya. Nah, dimanapun itu, ya, mari kita berlaku. Ya, sebagaimana Tuhan ingin kita berlaku. Oke, kita berdoa. Tutup dalam doa. Saya minta saudara Stephen pimpin kita dalam doa. Mari kita semua berdoa. Tuhan, kami telah menyelesaikan acara sekolah minggu kami. Kiranya Engkau sertai apa yang kami pelajari hari ini agar itu menjadi pelajaran kami dan kami dapat semakin mawas diri dan sebentar lagi kami juga akan bergabung ke kebaktian. Kiranya Engkau sertai itu juga dan untuk yang masih dalam perjalanan kiranya Engkau sertai dan lindungi agar selamat sampai tujuan. Terima kasih dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke.